Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang telah kita sebutkan pada tadi sesi sebelum zuhur, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, Rasul sebutkan inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Disebutkan oleh para ulama tentang penjelasan hadis ini bahwa as-sidqu, jujur, itu min ambalil akhlaq wa a'laha qadran, bahwa kejujuran as-sidqu itu termasuk akhlak dari akhlak yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya dalam Islam dan di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa min a'zamil asbabi lil fawzi wan najah fid darain, dan termasuk sebab dari sebab terbesar untuk mendapatkan keberuntungan, kemenangan, keselamatan di darain, di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu karena tinggi dan pentingnya perangai jujur, akhlak jujur dalam Islam dan tinggi derajatnya, maka Allah Azza wa Jalla menghasung dan memerintah kepada orang-orang mukmin untuk menghiasi dirinya dan bersama orang-orang yang jujur. Menghiasi dengan kejujuran. Sungguh kejujuran itu memiliki nilai yang besar dalam Islam, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengabarkan bahwa kejujuran itu mengantarkan kepada albir, bir ismun jami' lil khairi kullih. Namanya albir itu ismun jami' yang mencakup seluruh kebaikan yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya dan akal sehat, itu albir. Makanya disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu lil khairi kullihi, semua kebaikan. Naam. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, berarti ketika as-sidqu yutlaqu ala sidqil lisan, ketika diitlaqkan kepada kejujuran pada lisan tersebut, berarti lawan daripada kedustaan. Jujur dalam niatnya dia, yaitu ikhlas. Jujur dalam tekad bulatnya dia, dalam seluruh niatnya dia, jujur dalam amalannya, jujur ketika dia berucap, berbuat, dan dimanapun dia berada, dan dalam kondisi apapun, dia jujur. Ini yang mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada jannatullah. Yang Rasul sebutkan tadi, naam, bahwa albir yusilu ilal jannah. Makanya kata Allah di dalam surat Al-Infitar di ayat ke-13, innal abrara lafi na'im. Sungguh orang-orang yang baik
yang jujur itu lafi na'im, berada dalam kenikmatan yang tiada tara, surga Allah Azza wa Jal. Kejujuran itu bukan hanya di depan halayak, di tengah-tengah umat, tapi ketika menyendiri pun dia harus jujur. Ketika tersembunyi dari orang lain, dia harus jujur. Fisyirri wal alaniyah. Kejujuran itu matluban syar'an, maka fi kulli ahwali, dalam segala kondisi dan keadaannya. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Dan di sisi lain Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan keras tentang kedustaan, yaitu ucapan batil. Ucapan batil yang paling besar kedustaan itu adalah al-kadzib ala Allah. Dusta kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dampak buruk bagi yang berbuat dusta dan berperangai dusta, na'udzubillah, menyeret kepada dosa, dan dosa itu menyeret kepada neraka, wal'iyadzubillah, wa annal fujura yusilu ilan nar. Nah, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, hadis ini jelas ada faedah bagi kita yang mesti kita camkan secara betul-betul agar supaya kita menghiasi diri kita dengan perangai jujur dan menjauh dari perangai dusta. At-targhib fi sidqi wat tahdziru minal kadzib. Naam, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, sungguh dakwah salafiyah ini dakwah yang sangat mulia, dakwah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. 3 pilar ini tidak boleh kita tinggalkan salah satunya. Siapapun dia, dimanapun dia berada, apapun kedudukan dia di mata masyarakat di dunia ini, ketika beragama kepada Allah, ketika berdakwah ilallah, itu meninggalkan salah satu dari 3 pilar ini, pasti sesat. Tidak boleh keluar dan mengambil atau meninggalkan salah satu dari ketiganya ini. Al-Quran, Sunnah, ala fahmi salafil ummah. Makanya Syekh Albani rahimahullah dalam tulisan beliau di era tahun 90-an, waktu itu kita membaca sekitar tahun 94 di majalah As-Salafiyah, itu beliau terangkan di situ ringkasnya bahwa kullun, semua aliran, semua paham, semua kelompok, itu mereka semua mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah. Dari mereka ini. Tapi mereka kenapa sesat? Kenapa mereka menyimpang dari Shiratal Mustaqim? Karena mereka tidak meyakini dan memegang teguh Al-Quran dan Sunnah itu, pilar yang ketiga yang difahami oleh salaful ummah. Nah, makanya aliran-aliran sesat yang menyebar di penjuru belahan dunia ini semua rata-rata mereka mengaku kami ikuti Al-Quran, ikuti Sunnah. Kalau mereka sampai menyatakan tidak mengikuti Al-Quran, itu akan menjadi sorotan Muslim sedunia. Ketika dia ada aliran, kami tidak akan berpegang teguh dengan Al-Quran. Kita hanya Sunnah dan paham salaf seumpama. Atau kita ikuti Al-Quran yang difahami salaful ummah tanpa sunnah Nabi. Panjang urusannya. Sehingga mereka ngakunya, mereka mendakwakannya bahwa kami ikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, sehingga dalam
prakteknya, implementasinya mereka dalam kehidupan sebagai hamba Allah dalam beragama, mereka ini nyimpang. Ketika tidak memahaminya dengan pemahaman salaful ummah. Itu kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Syekh Albani rahimahullah. Naam. Ilmu nyampe ke kita melalui siapa kalau gak melalui sahabat Nabi SAW kemudian tabi'in. Tidak mungkin. Tidak ada orang yang paling paham terhadap Al-Quran dan Sunnah kecuali para sahabat Nabi SAW. Makanya kata Ibnu Rajab dalam Fadlul Salaf, Fadlul Ilmi Salaf alal Khalaf, beliau punya kitab judulnya Fadlul Ilmi Salaf alal Khalaf. Kata Ibnu Rajab, mereka orang-orang khalaf, ulama belakangan ini, walaupun mereka karya ilmiahnya itu banyak, anggap ratusan jilid, ribuan jilid, tetap sahabat Nabi SAW dan para tabi'in lebih berilmu dari mereka. Karena syuruhat mereka, syarah-syarah mereka itulah yang menyebabkan tebel, menyebabkan sekian jilid. Wa illa intinya, kata beliau, ada pada sahabat Nabi dan para tabi'in. Ilmu itu. Mereka lah yang paling berilmu. Siapa yang meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Kalau bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabiatnya? Tidak ada. Mereka lah a'lamun nas bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa afhamun nas. Naam. Dan mereka juga yang paling pertama menjalankan dan mengikuti dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih, innamal amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian apa kata Rasul? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Naam, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Disebutkan di situ man kanat hijratuhu ila Allah wa rasul. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Hijrah kepada Rasul apa maknanya? Dia hijrah dari Mekah Madinah. Nah, mengikuti Rasul untuk belajar agama Allah kepada Rasul. Kita tahu bagaimana sholat yang benar menurut tuntunan Rasul. Semua tidak keluar dari riwayat dari para sahabat Nabi. Tentang mana Al-Quran yang Rasul terangkan, semua tidak keluar dari sahabat Nabi. Jadi ketika dia memahami Al-Quran dan Sunnah, keluar dari pemahaman salaf, mesti sesat. Mau kemana? Ini yang dihasung dan terus didakwakan oleh a'immatus salaf ila yaumina hadza. Masyayikh zaman sekarang pun demikian. Allaful kutub mereka. Mentaklif, menulis kitab-kitab. Yang semua hasungan dakwah ilallah ala basiratin. Ala al-kitabi was sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Hadihi ad-da'watul haqq. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perlu disadari barakallahu fikum. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata beliau, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithul qaum. Yuhaddithu al-qaumah. Ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'ah famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu faqala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma'
hatta idza qada hadithahu nam qala yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam aina sa'il aina as-sa'ilu anis sa'ah qala ha ana ya Rasulullah qala fa idza dhuyyatil amanatu fantadhiris sa'ah qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah qala idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika Nabi SAW di majlis sedang berbicara beliau dengan kaum para sahabatnya, tiba-tiba A'rabi datang. Orang Badu datang bertanya kepada Rasul, "Mata sa'a, kapan hari kiamat ya Rasulullah?" Rasul melanjutkan pembicaraan dengan kaum, belum menjawab pertanyaan A'rabi tadi. Rasul lanjutkan pembahasan dengan kaum tadi. Sehingga sebagian kaum mengira mungkin Rasul mendengar pertanyaan tadi tapi nggak suka cara dia tanya seperti itu. Sebagian menyatakan, oh mungkin Rasul belum mendengar tadi. Sampai selesai Rasul berbicara dengan kaum itu, baru Rasul tanya. Mana tadi yang bertanya? Aina sa'ilu? A'rabi tadi jawab, ha ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Yang bertanya tadi tentang kapan tibanya hari kiamat. Maka Rasul menjawab, fa idza dhuyyatil amanatu fantadhiris sa'atah. Ketika amanah dikhianati, disia-siakan, tunggu kiamatnya, kata Rasul. A'rabi ini belum ngeh secara utuh, ingin lebih jelas lagi. Terus tanya, kaifa idha'atuha? Bagaimana? Apa maknanya? Apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah? Nah, maka Rasul menjawab, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kiamatnya, tunggu kehancurannya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, tadi disebutkan di awal di muqaddimah bahwa as-sidqu wal amanah ini dua perangai, dua akhlak yang betul-betul terus berkaitan. Naam. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mengajarkan kepada umat kaum ketika itu tentang umuruddin, tentang perkara-perkara agama. Naam, supaya jelas al-haq dan supaya jelas mana yang bermanfaat bagi mereka, urusan dunia dan akhirat mereka. Demikian pula urusan perkara-perkara yang gaib yang Allah memberikan ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sedang kita jelaskan ini yaitu masalah yang mesti kita renungkan dan kita perhatikan dengan sesama, yaitu jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang hari kiamat. Beliau menjawab, ketika amanah disia-siakan, ketika amanah dikhianati, bagaimana bentuk dan pemahaman penjelasan ketika amanah itu dikhianati, disia-siakan, ialah ketika urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, bukan ranahnya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, pengkhianatan terbesar di dalam urusan agama yaitu ilmu. Tidak paham agama, bicara masalah agama. Tidak ngerti tentang ilmu agama Allah, masuk ke dalam ranah dakwah. Ini pengkhianatan, ini kiamatnya.
Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya apa? Akhirnya yang dibantu, yang didukung adalah kezoliman. Dosa. Kenapa? Karena semua tidak di atas ilmu. Nah, akhirnya urusan halal haram kacau. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan kacau. Dan yang amanah dikhianati, yang khianat diamanai. Orang yang khoin pengkhianat dibilang amanah. Orang yang naudzubillah min dzalik yang amanah dibilang khianat. Nah, ini ketika terjadi kejahilan yang sudah merajalela dan mewabah. Ketika apa? Kejahilan yang merajalela dan mewabah dan lemahnya ahlul haq di dalam upaya menegakkan agama Allah. Dalam upaya menegakkan al-haq. Makanya di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasul menyebutkan, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adallu. Na'udzubillah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah azza wajal tidaklah mengambil ilmu dengan cara mencabut di dada-dada hamba Allah, di dada-dadanya para ulama. Tidak. Tapi Allah mengambil ilmu itu dengan dimatikannya para ulama. Sampai pada akhirnya tidak tersisa seorang alim. Sehingga orang-orang menjadikan orang-orang jahil, bodoh, jadi pimpinan. Diangkat. Nah, karena orang juhal, orang jahil diangkat jadi pimpinan, kemudian ditanya tentang ilmu, berfatwa, apa yang keluar kira-kira? Apa yang difatwakan oleh orang-orang jahil? Jelas mau namanya orang jahil yang difatwakan adalah bi ghairi ilm, tanpa ilmu, sehingga apa? Fadhallu wa adhallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Makanya saya bilang apa? Pengkhianatan terbesar adalah pengkhianatan terhadap ilmu agama Allah ini. Ketika orang jahil yang bukan rahnya yatakallam bi umuriddin, bicara dakwah sana kemari tentang urusan agama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini dengan mudah saja. Ini apa hukumnya? Oh, ini haram, ini boleh, ini sunnah, ini wajib, ini sunnah, ini baik, ini pahala. Tinggal ngomong, asal ngomong. Ketika itu dinisbatkan kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, itu dosa besar. Naam, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Apalagi dia berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, dengan ilmu, dengan sadar. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bersiap-siap untuk mengambil tempat duduk di neraka. Ketika apa? Berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalah besar. Al-amru laisa bihayyin ya ikhwan. Kejujuran dan amanah dalam berdakwah di atas manhaj salaf ini amrun matlubun syar'an. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita tentu harus berhati-hati dalam mengambil ilmu. Jangan sembarangan. Syariat yang mengajarkan kita agar kita selektif dalam mengambil ilmu.
Jangan sampai ini kita untuk menjaga kesehatan misalnya, makanan bergizi, milih-milih ini, jangan. Ini gizinya rendah, cari yang tinggi. Ya khair. Cari gizi ini memicu kolesterol, tinggalkan. Terus apa? Yang ini, ya khair. Ini membuat suplemen kekuatan tubuh, tulang, vitalitas dan sebagainya. Ya, minum. Selektif sekali dia. Lah, itu asupan untuk badan, untuk fisik tubuh. Kaif asupan dengan kolbu. Inna min asyrati sa'ah an yultamasal ilmu indal asohir. Termasuk tanda dari tanda hari kiamat. Ketika ilmu diambil dari asohir. Ketika dia belajar kepada siapa? Asohir. Sohir, kecil, rendah. Direndahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yakni ahlal bid'ah. Inna hadzal ilma dinun fanzuru aman ta'khuduna dinakum, kata Ibnu Sirin rahimahullah. Ini ilmu agama, bukan mainan, bukan cerita. Inna hadzal ilma dinun, ilmu ini agama. Fanzuru aman ta'khuduna dinakum, kalian harus selektif. Lihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian, agar tidak apa? Agar tidak binasa, agar tidak apa? Agar tidak sesat. Ya sekarang saatnya hidup ini. Makanya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, jujur zahiran wa batinan dalam dakwah salafiyah ini. Ulama kita walhamdulillah telah membimbing kita agar kita betul-betul memperjuangkan dalam hidup ini berpegang teguh dengan 3 pilar tadi. Al-Quran, Sunnah, Al-Quran dan Sunnah yang difahami salaful ummah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam direkomendasi langsung oleh Allah dan juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kata Allah, jika mereka, siapa mereka itu? Orang-orang musyrik, mau beriman seperti imannya kalian. Jika mereka ahlul kitab beriman bimithli ma amantum bihi, beriman seperti kalian beriman, dikala itu kalian ya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun maknanya luas, ya ma'syarul mu'minin, yang beriman kepada semua Rasul-Rasul Allah Taala. Naam, tentu dikala itu adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah mereka ahlul kitab mau beriman seperti imannya kalian, faqad ihtadaw, kata Allah. Niscaya mereka dapat hidayah dari Allah. Hidayah apa? Lissiratil mustaqim. Hidayah kepada jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassolihin. Itulah jalan yang lurus, jalan yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah. Kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Itulah siratal mustaqim. Naam. Makanya kata Sidi rahimahullah, fala sabila lahumul hidayah illa bihadzal iman. Tidak ada jalan menuju kepada hidayah Allah kecuali dengan iman ini. Iman apa? Iman bimithli ma amantum bihi. Bimithli ma amantum bihi. Seperti imannya kalian.
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala itu. Fa in tawallau khalas. Kalau mereka itu nggak mau berpaling, dia nggak mau beriman seperti imannya kalian, fa innama hum fi syiqaq. Mesti mereka akan pecah belah. Gak mungkin enggak. Kelompok-kelompok, sakte-sakte, sempalan-sempalan yang mereka hanya mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah saja tanpa ala fahmi salafil ummah, mesti berpecah. Fima bainahum. Fa innama hum fi syiqaq. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, makanya al-huda faqad ihtadaw, sungguh mereka dapat hidayah kalau mau beriman seperti imannya kalian. Al-huda huwal ilmu bil haq wal amalu bih. Al-huda al-ilmu bil haq, ilmu dengan al-haq wal amalu bih, dan mengamalkannya al-haq tersebut. Hada huwal huda. Wa dhidduhu dhalal. Lawannya sesat. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa Az menyebutkan kepada kita di surat Al-Fatihah yang semuanya kita hafal insyaallah taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita membaca doa ini setiap kita sholat. Al-Fatihah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Masya Allah, jalan yang lurus. Yang kita mohon kepada Allah adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naam. Waqi' rahimahullah menafsirkan tentang siratal mustaqim, yaitu humun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu min ashabi. Nah, dan ini juga apa yang disebutkan oleh Abdurrahman ibn Zaid rahimahumullah jami'an, yaitu mereka Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di siratal mustaqim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Adi bin Hatim rahimahullah radhiyallahu an, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam anil maghdubi 'alaihim, tentang maghdubi 'alaihim, siapa mereka yang dimurkai oleh Allah? Naam. Maka jawaban Rasul, humul yahudu. Mereka orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Dan aku tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Adi bin Hatim radhiyallahu an, tentang waladdallin, tentang ad-dallin, orang-orang yang sesat. Kata Rasul, humun nasoro. Mereka orang-orang Nasoro. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Mereka yang dimurkai oleh Allah, orang-orang Yahudi itu dicela oleh Allah Azza wa Jalla dan dimurkai. Mereka diberi ilmu oleh Allah
tidak diamalkan. Sehingga Allah murka. Dan mereka, orang Yahudi itu paling benci dan paling memusuhi kepada Islam dan kaum muslimin. Naam, li'annahum asyaddu adawatan. Ini Yahudi. Dan mereka orang Nasoro sesat. Kenapa sesat? Beramal tanpa ilmu. Sehingga kata para ulama, nas'alallahu salam wal afiyah tentunya, ketika ada seseorang dia diberi ilmu tidak diamalkan, serupa dengan Yahudi. Ketika beramal tanpa ilmu, serupa dengan Nasara. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Keutamaannya, faedahnya, di samping itu adalah kewajiban bagi kita jelas dalam hidup sebagai hamba Allah, beragama kepada Allah untuk berpegang teguh. Naam, terhadap Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah ini ada keutamaan lain di balik itu. Ada dampak positif lain di balik itu. Apa itu? Untuk upaya menyelamatkan dari berbagai fitnah. Naam, ketika Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah betul-betul menjadi perkara yang kita pegangi erat-erat, kokoh dengan hak, jujur, amanah dan benar. Naam, dengan bimbingan para ulama ahlus sunnah, maka kata Syekh bin Baz rahimahullah, itulah tariqun najah min sunufil fitan. Cara selamat, cara untuk menyelamatkan jalan, untuk menyelamatkan dari berbagai fitnah adalah atamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala fahmi salafil ummah. Naam, mereka orang-orang yang menyimpang dari aliran sesat, dari kelompok yang menyimpang, sekte-sekte yang ada itu tidak akan memiliki pegangan yang kokoh, yang dijamin kebenarannya di sisi Allah. Yang mereka terkena fitnah syubhat ini, nah, selalu dalam keadaan ragu dalam beragama. Kenapa? Gak ada pegangan yang kokoh. Sehingga perselisihan di kalangan mereka itu biasa. Saling sesat menyesatkan. Itu biasa. Saling apa? Saling sesat menyesatkan biasa di antara mereka. Kenapa? Tidak ada pegangan yang kokoh. Maka jujurlah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita semua jujur dalam upaya menegakkan dakwah salafiyah ini. Dan amanah, sidq fin niyah wal ikhlas wa qasdin salihah wal qasdi salih, niat tujuan yang baik yang benar, wal amanah di atas ilmu din, di atas bimbingan para ulama salaf, zahiran wa batinan, qaulan wa amalan. Naam. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Mereka, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fitnah yang dahsyat itu, fitnah syubhat, fitnah kerancuan dalam beragama, dalam bermanhaj, dalam berakidah, itu turisu syakkan fid din. Akan melahirkan keraguan terhadap agamanya. Makanya para ahlul bidah, tokoh-tokoh ahlul bid'ah dan yang menyimpang itu mereka
itu tidak takut untuk benturan fisik dengan ahlu sunnah. Yang mereka takutkan adalah penanya. Pena yang digoreskan di kertas, di lembaran, yang isinya membantah, menyingkap kesesatan mereka. Ini yang ditakutkan. Dan afwan tidak akan bisa mereka memenangkan, mengalahkan ahlus sunnah dalam hujjah. Tidak ada. Kalau sampai ada yang berani, artinya mengatakan menang dengan ahlus sunnah salafi misalnya, menang dalam tanda kutip benar loh ya. Menang di atas kebenaran. Dari mana? Asal usulnya mereka, hujjah mereka dari mana? Ahlul bidah atau hizbi atau orang-orang yang menyimpang, yang munharifin dari al-haq. Sampai mana ucapan mereka, sanadnya? Tidak akan bisa mengalahkan ahlus sunnah. Itu yang ditakuti mereka. Makanya ada satu kitab terjemahan, ini kasus kisah sejarah. Sekitar kurang lebih ya 15 tahun yang lalu lah, kurang lebih, namanya kurang lebih. Ini kisah wakil gitu. Di situ kitab membantah sebuah aliran sesat. Bahwa kaul-kaulnya ulama, di antaranya kaulnya Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Dicetak, disebarkan. Nyampe kepada orang yang di luar Jawa sana. Gitu. Hasil ringkas cerita. Nah, diteleponlah nomor telepon yang ada di buku itu. Nah, nggak terima. Mau tak datangi ya, fadhol. Nggak usah datangi, nanti rugi kalian. Bantah saja itu, syekh itu. Nah, kalau antum merasa benar, bantah syekh. Dibantah, kritik secara ilmiah. Nah, kemudian ada seorang datang kepada ikhwah tadi yang istilahnya nomor teleponnya ada di kitab terjemahan itu yang menyebar itu. Datang salah seorang yang belajar sama ikhwah tadi, nyampaikan kurang lebihnya ya, ana sebarkan ini di teman-teman ana, kata dia. Terus setelah dibaca, didatangi. Terus, nah ini buku katanya ada sesat ini. Kata anak, sesatnya di mana? Ini. Di mana Fauzan? Maksudnya Shalih Fauzan. Tak datangi sama anak katanya. Nah, bilang, mana Fauzan? Mana Fauzan? Shalih Fauzan di mana tempatnya? Ayo, tunjukkan. Anak datangi dia. Ya, fatal. Datang ke Saudi, di Riyadh sana. Nah, tidak perlu seperti itu, bantah ilmiah kan selesai. Nah, maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketakutan mereka dengan itu. Karena betul-betul disingkap secara detail, rinci. Karena mereka sesat, kenapa sesat? Semua dikuliti oleh ahlu sunnah. Sangat makul kalau Ibnu Qayyim menyatakan bahwa mereka ini adalah turithu syakkan bidah. Rakut tentang agamanya. Nggak ada pegangan yang kokoh, yang marja, yang disepakati, nggak ada. Makanya terjadilah perpecahan, perkelahian, pembunuhan. Nah, pembunuhan besar-besaran antar mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Syekh Albani rahimahullah menyatakan di dalam majalah Al-Asalah, kata beliau, usulud dakwah salafiyah
qaimatun ala salasati da'aim. Prinsip dakwah salafiyah itu tegak di atas 3 pilar. Yang pertama, Al-Qur'anul Karim, kata beliau. Al-Qur'an Al-Karim. Yang kedua, was-sunnatus shahihah. Sunnah yang sahih. Yang ketiga, wa fahmuhuma ala manhajis salafis salih minas sahabah wa tabi'in wa atba'ihim. Yang ketiga, Al-Quran dan Sunnah itu yang difahami di atas manhajus salaf as-salih dari kalangan sahabat, tabi'in, dan yang mengikuti mereka. Wa sababu dhalal firaq kulluha qadiman wa hadisan huwa adamut tamassuki bidda'amati tsalitsah. Kata beliau, sebab kesesatan kelompok-kelompok aliran-aliran yang ada itu dulu dan sekarang ini, kata beliau, tidak mau berpegang teguh dengan pilar yang ketiga, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah di atas manhaj salafus soleh di kalangan sahabat, tabi'in, dan yang mengikuti mereka. Ini, nah, sehingga butuhlah kita ini kejujuran, amanah dalam satu berdakwah ilallah, dalam beramal, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut di atas pemahaman salafus soleh, tatbiqan, secara penerapannya. Nah, maka kita tentunya menghasung kepada seluruh tulabul ilm, terutama anak pribadi, untuk terus menuntut ilmu syar'i, terus di atas manhaj salaf soleh, terus mengikuti dan mempelajari murajaah Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Para tulabul ilm pun juga demikian. Jangan jenuh dalam pengertian, jangan hanya mencukupkan di negeri kita. Nah, di sana, di Saudi, ada halaqatul ilm yang diasuh, dibimbing oleh masyayikh kita. Di sana di Saudi ada Jamiah Islamiyah, Jamiah Thayyibah, dan yang lainnya yang direkomendasi oleh masyayikh untuk meneruskan jenjang thalabul ilm. Di samping belajar di jamiah, juga di halaqah-halaqah yang lain yang dibimbing oleh masyayikh kita pun ada. Di samping mendapatkan ilmu tentunya, juga mendapatkan keberkahan kota Madinah. Pahala yang berlipat ganda. Antum dari tempat antum, dari syukuh antum, dari sakan antum bersuci, datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, ka'adli umratin, kata Rasul. Pahalanya seperti umroh. Tidak ada ini di negeri lain. Adanya di Madinah, Masjid Quba itu. Antum datang ke Masjid Nabawi, 1000 kali sholatnya dibanding dengan masjid yang lain selain Masjidil Haram. Antum datang ke Raudhah, tidak ada di negeri lain dan tempat lain di dunia kecuali di Masjid Nabawi. Halaqatul Quran mawjudin, hifdzul mutun, hifdzul Quran, ijazatus sanad, ada di sana.
terus semangat, terus sabar, terus gigih. Ikhlaskan karena Allah Azza wa Jal. Nah, ikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla dalam talabul ilm, sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa Azza menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Fastaqim kama umirta." Istiqomalah seperti yang diperintahkan kepada engkau. Nah, dan Allah menyebutkan, "Wabtaghi sabila man anaba ilayya." Dan cari, ikuti jalan orang yang kembali kepada aku, kata Allah Azza wa Jal. Nah, itu adalah Nabi SAW dan para sahabatnya, kata Al-Baghawi rahimahullah. Nah, wattabi sabila man anab, kata Ibnu Athiyyah rahimahullah, wasiyatun li jami'il alam. Nasihat untuk semua. Seakan-akan diperintah kepada seluruh umat manusia. Anaba maknanya kembali kepada sesuatu. Inilah jalannya para nabi dan orang-orang soleh. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Jalla wa Azza memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya terus istiqomah di atas manhajis salaf dan jujur serta amanah dan menjauh dari sifat dusta dan khianah. Wal ilmu indallah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.